Guys, bagi yang membutuhkan meja setrika uap, silahkan bisa menghubungi admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi. Yo, what's up guys? Kembali dengan kami di Jeps Laundry Channel. Tentunya di channel ini kita akan terus berbagi info tentang dunia laundry ataupun konten lain yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan. Seperti di playlist ada Jeps Unboxing, Jeps Vlog, Jeps Gaming. Silahkan teman-teman bisa tonton semuanya. Ya Allah bang. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan hiburan, dan kami bisa terus berkarya. Tapi bohong. Di video kali ini kita akan sedikit share bagaimana caranya mencuci stroller bayi yang kainnya tidak bisa dicopot. Seperti tampak di video, ini adalah stroller bayi dengan satu merek. Jadi biasanya kalau stroller bayi itu banyak mereknya ya Sobat Jeps. Nah, jadi kadang ada yang bisa dibuka, si kainnya itu ada yang tidak. Lalu bagaimana kira-kira cara atau proses pencuciannya jika storenya itu tidak bisa dibuka? Mungkin di sini akan sedikit memberikan triknya, walaupun ini sebenarnya sedang kami coba bongkar. Kalau begini aku jadi sibuk. Karena pada dasarnya proses pencucian stroller itu lebih mudah dan akan lebih maksimal hasilnya apabila kainnya itu bisa dicopot. Copot, hidungnya copot. Bisa terlihat di keranjang yang berwarna abu-abu atau hijau tai kuda. Bang. Itu sebagian kain yang memang menempel di atas, biasanya tempat atau sandaran tempat duduk dari bayi sudah dilepas. Dan ini proses untuk pelepasan bagian bawah. Jadi untuk proses pencucian kereta bayi yang tidak bisa dicopot sebenarnya sama saja dengan yang bisa dicopot. Cuman perbedaannya ada di prosesnya saja. Kereta bayi yang kainnya tidak bisa dicopot maka proses penyikatan, proses pembilasan dilakukan di barang tersebut. Kecuali jika kain yang memang bisa dicopot, otomatis proses pencuciannya bisa terpisah, mau itu menggunakan mesin cuci ataupun di manual. Akan tetapi, hal yang biasa kami lakukan jika barangnya itu tidak bisa dicopot, maka akan disiram seperti yang terlihat di video. Bahwasanya ini proses pembilasan awal. Namun jika yang bisa dicopot maka bisa di manual seperti yang kami tadi bilang, ataupun dimasukkan ke mesin cuci. Akan tetapi tidak begitu kami sarankan jika peralatan bayi
khususnya kereta bayi dimasukkan ke mesin cuci karena biasanya ada noda-noda yang akan tidak hilang jika hanya dimasukkan di mesin cuci. Nah, mari kita lanjut untuk proses daripada penyiraman di awal. Jika kereta bayi itu sudah dibasahi keseluruhannya, maka Sobat Jeb semua tinggal dilanjut ke proses penyikatan. Proses penyikatannya ini tentu menggunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan dan aman untuk bayi. Banyak jenis yang bisa Sobat Jeb gunakan. Di antaranya mungkin sabun curah yang memang itu aman untuk semua jenis kulit. Ataupun misalkan Sobat Jeb bisa menggunakan sabun mandi bayi. Nah, sabun mandi bayi ataupun sabun cuci pakaian bayi itu bisa kita gunakan untuk mencuci kereta bayi ini. Cuman mungkin tidak banyak orang yang tahu karena memang tidak lumrah. Jadi di bagian awal kita sikat semua bagian yang memang harus disikat dan bisa terjangkau menggunakan sikat. Tentunya sikat yang kita gunakan seperti di video sebelumnya kami selalu bilang gunakanlah laundry brush. Sombong amat. Itu yang warna kuning yang dipegang oleh tim kami. Sikat ini memang sedikit mahal harganya, di kisaran 100 ribuan. Tapi sikat ini awet, bisa tidak akan rontok sampai 5-10 tahun. Kenapa demikian? Karena memang didesain untuk penyikatan di laundry. Mantap. Berbeda dengan sikat kayu atau sikat plastik yang kita temukan di pasar dengan harga 10.000. Mungkin akan ada yang tidak percaya bahwa laundry brush ini harganya di kisaran 100.000 karena barang ini kita dapatkan di swalayan atau mall, lebih tepatnya di Aceh Hardware atau apalah istilahnya. Baca. Jika teman-teman menggunakan laundry brush seperti ini, insya Allah akan lebih awet, tidak akan sering membeli sikat untuk memanual. Sementara masih berlangsung proses daripada penyikatan bagian atas dari stroller bayi tersebut. Dan kalau tidak salah, tempo hari banyak yang berkomentar atau menanyakan bagaimana cara dalam proses pencucian kereta bayi atau stroller bayi yang memang tidak bisa dilepas. Jadi Sobat Jeb semua, seperti ini cara penyikatan atau pencucian daripada stroller bayi tersebut. Tapi Sobat Jeb harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena ada sebagian dari kereta bayi yang sudah elektrik. Oke, Bang. Di bagian daripada kereta bayi tersebut biasanya ada jalur atau kabel-kabel listrik yang memang digunakan untuk mengoperasikan daripada kereta bayi tersebut. Sobat Jeb harus bisa membedakan mana stroller bayi yang memang bukan elektrik dan mana stroller bayi yang setidaknya bisa dikatakan mengandung listrik. Karena jika bagian-bagian listrik tersebut kena air, tentunya akan korslet. Dan Sobat Jeb siap-siap untuk mengganti rugi ke konsumen. Kurang lebih seperti ini proses dalam pencucian stroller bayi tersebut. Kita sikat semua bagian yang memang terjangkau dengan menggunakan laundry brush. Jika ada bagian yang tidak terjangkau dan ada nodanya, maka Sobat Jeb bisa menggunakan semikal atau sikat gigi untuk mengoleskan dan membersihkan bagian yang tersembunyi tersebut. Sementara untuk bagian besi atau roda tetap kita sikat. Namun
Biar lebih efektif, Sobat Jeps bisa menggunakan lap basah. Jika proses penyikatan telah selesai, maka dilanjut ke proses pembilasan. Proses pembilasannya itu jika di kami menggunakan air yang disemprot. Emang apa sih nggak boleh? Tapi Sobat Jeps, jika mau menggunakan atau dengan cara diguyur air, itu sah-sah saja. Cuman jika disemprot seperti ini akan lebih maksimal. Kenapa kami katakan demikian? Karena noda-noda atau kotoran yang menempel tentunya akan terbang bersamaan dengan air yang mengalir. Untuk video daripada proses pembuatan dari semprotan air yang seperti ini, menggunakan mesin apa, ukurannya berapa, ada videonya sudah kami upload di minggu-minggu sebelumnya. Silahkan Sobat Jeps bisa menontonnya. Salah satu kelemahan jika Sobat Jeps mengguyur atau membilas dengan semprotan air seperti ini, memang bisa juga Sobat Jeps menggunakan steam, mesin steam atau jet steam. Itu bisa dan sama saja. Cuman harus bisa mengatur jarak, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Karena jika menggunakan jet steam, karena itu tekanannya sangat besar, ada kemungkinan jika bahan kain dari kereta bayi tersebut sudah lapuk, maka akan robek. Goblok! Jika pembersihan bagian atas sudah selesai, maka bisa dilanjut ke penyikatan atau pembersihan daripada roda-roda bayi bagian bawah. Yang perlu diingat bahwasannya biasanya di kain bagian tempat duduk daripada roda bayi ini ada noda jamur. Kalau tidak salah, sudah kami buatkan juga banyak tutorial cara menghilangkan noda jamur, mau itu di spray, mau itu di karpet, mau itu di sarung bantal, spring bed, dan lain sebagainya. Sobat Jeps bisa menonton di list atau di video-video sebelumnya. Silakan bisa dicek. Karena pada intinya proses pembersihan daripada noda jamur hanya cukup menggunakan satu chemical. Tentunya dengan teknik dan cara yang pernah kami sampaikan juga. Sementara masih berlangsung daripada proses pembersihan roda bagian bawah, Sobat Jeps bisa tekan tombol atau lonceng daripada channel ini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol merah tanda ada tulisan subscribe sebagai bentuk dukungan ke kami, biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video di dunia laundry ataupun video-video lainnya. Dan jika Sobat Jeps membutuhkan peralatan laundry, paket usaha laundry, paket usaha cuci sepatu, cuci karpet, dan lain sebagainya, nomornya ada di deskripsi dengan nama admin Meja Setrika Uap. Kami juga memproduksi daripada mesin pengering karpet, meja setrika uap yang bukan vakum tapi harga ekonomis cuma di Rp1.000.000 dan bisa request ukuran. Silahkan, semua nomornya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tapi jangan salah menghubungi. Sobat Jeps jangan menghubungi ke admin daripada Jeps Laundry Ciamis. Harus menghubungi ke admin Meja Setrika Uap.
Dan yang perlu diingat, Sobat Jeps, jika proses pencucian dari kereta bayi ini biasanya di bagian dasar dari tempat duduk bayi itu ada semacam kayu yang dipres, atau mungkin lebih dikenal jenisnya sejenis dari papan kerani. Nah, jika kainnya itu yang terhubung ke papan kerani atau di dalamnya ada papan kerani, semacam papan yang dipres atau semacam lapisan tipis kayu, tidak kami sarankan untuk proses pengeringannya menggunakan mesin cuci, karena itu sudah dipastikan hancur. Kenapa demikian? Karena jika kayu atau bahan kayu terkena air, tentunya itu akan lapuk dan bila disepin akan menimbulkan kehancuran. Nah, itu Sobat Jeps, di bagian sandaran bawah itu adalah jenisnya kayu. Tapi ini sudah kami pastikan tidak akan hancur. Sombong amat. Kenapa demikian? Karena kami proses pengeringannya, kain tersebut dikarenakan memang tidak bisa dibongkar, tidak akan kami masukkan ke mesin cuci untuk proses pengeringannya. Cukup dijemur beberapa hari dan pasti itu akan aman. Tapi bohong. Jadi untuk proses pencucian daripada kereta bayi yang tidak bisa dibongkar, maka proses pengeringannya Sobat Jep bisa langsung ditiriskan, didiamkan terlebih dahulu, atau dibantu dengan disedot vakum ekstraktor. Itu lebih maksimal. Jika membutuhkan vakum jenis ekstraktor, Sobat Jep bisa menghubungi juga ke admin daripada meja setrika uap. Harganya berapa? Di kisaran 4 juta rupiah untuk kapasitas yang 30 liter. Years later. Dan tentunya jangan sampai terlalu dekat dalam proses pembilasan ini jika Sobat Jeps mengikuti penyemprotannya seperti ini, atau malah dengan jet steam atau mesin steam. Tidak kami sarankan terlalu dekat karena akan menimbulkan kerusakan ke bagian kayu tersebut ataupun ke bagian lainnya. Untuk harga cuci stroller ini biasanya estimasi dari mulai 30.000 sampai dengan 100.000, tergantung dari jenis barang atau merek dan model kereta bayi tersebut.